Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera. Salam sejahtera buat kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita semua kesehatan, kebahagiaan, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, juga diberikan ilmu yang berkah barokah, rizki yang halal dan thayyibah, dan selalu dalam lindungan, dan kemudian nanti kita meninggal dengan keadaan yang husnul khotimah. Amin, 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 ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, sebuah kisah cinta yang sangat menarik, yaitu cinta yang dimiliki oleh Khadijah. Sebaik-baik wanita pada zamannya adalah Maryam, putri Imran, dan sebaik-baik wanita dari umatnya adalah Khadijah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jika ada perempuan yang membuat Aisyah cemburu besar, maka ia adalah Khadijah. Jika ada perempuan yang mampu membuat Rasulullah mengingatnya sepanjang waktu, bahkan ketika beliau dengan istri-istrinya, maka Khadijahlah orangnya. Dan dengan Khadijahlah Rasulullah bermonogami. Kisah wanita Ummul Mukminat Khadijah radhiyallahu an merupakan kisah yang penuh dengan kemuliaan, kisah yang penuh dengan teladan. Tinta-tinta sejarah telah mencatat keistimewaannya yang dimilikinya. Ia meninggalkan keteladanan indah untuk para mukminah, bukan hanya berakhlakul karimah, tetapi bagaimana ia beribadah, berkeluarga, dan bermuamalah. Segala keistimewaan yang dimilikannya menjadi ia perempuan beruntung sepanjang masa. Ia mendapatkan cinta sejati dari kekasih Allah. Bahkan ia wanita pertama yang mendapatkan berita masuk surga, serta mendapatkan ucapan salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak Khadijah semestinya dijadikan gambaran sebagaimana mestinya seorang istri bersikap kepada suaminya, yang mampu memberikan kebahagiaan kepada keluarganya, dan akhirnya terbentuklah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Menerima suami apa adanya. Ini teladan pertama yang diajarkannya sebagaimana yang tercatat dalam sejarah. Khadijah merupakan wanita kaya raya di seantero Mekah. Dengan harta dan kecantikan yang dimilikinya, banyak laki-laki yang hendak meminanya. Tetapi Khadijah lebih memilih Muhammad yang tidak mempunyai apa-apa. Kemiskinan Muhammad tidak membuat Khadijah malu. Ia begitu mencintai dan menerima Muhammad apa adanya. Bagi Khadijah, harta bukanlah segalanya, namun kebaikan dan kesalihan Rasulullah lah yang menjadi pilihan utamanya. Kemudian yang kedua, selalu ada ketika suami membutuhkan. Selama bersama Rasulullah, Khadijah selalu bersama dengan beliau dalam suka dan duka. Bahkan ketika terjadi pemboikotan yang dilakukan oleh orang Quraisy, ia menjadi teman yang sangat setia. Tidak sedikit pun ia mengeluh atas semuanya yang terjadi pada keluarganya. Yang ketiga adalah seorang istri yang penuh kasih sayang dan perhatian kepada suami. Inilah sesungguhnya yang diperlukan oleh para suami, termasuk Rasulullah SAW.
Khadijah yang mempunyai cinta suci ini mampu mencurahkan perhatian kepada Rasulullah SAW, sehingga beliau tidak pernah menyakiti istri yang sangat dicintainya itu. Bahkan Rasulullah bersabda, "Khadijah beriman ketika orang-orang kafir kepadaku. Dia membenarkanku ketika orang-orang mendustakan aku, dan dia membantuku dengan hartanya ketika orang-orang menghalangiku." Kemudian yang keempat, sebagai istri, ia adalah berkata bijak dan menenangkan, selalu mendukung setiap hal yang mengandung kebenaran. Khadijahlah yang menenangkan Rasulullah ketika mendapat wahyu pertama kali. Rasulullah gemetar. Beliau menemui Khadijah lalu berkata, "Selimuti aku, selimuti aku." Khadijah pun menyelimuti beliau sampai hilang ketakutannya. Barulah kemudian Rasulullah berkata kepada Khadijah dan menceritakan apa yang dialaminya. "Aku benar-benar mengkhawatirkan diriku." Demikian kata beliau kepada istrinya itu. Maka Khadijah pun berkata, "Tidak, Allah tidak akan menghinakan engkau buat selama-lamanya. Sesungguhnya engkau benar-benar senang menyambung silaturahmi, menanggung beban orang lain, memberi sesuatu kepada orang miskin, menjamu para tamu, dan memberi bantuan kala terjadi musibah-musibah yang benar-benar gawat." Yang kelima, mendidik anak dengan baik. Salah satu keistimewaan Khadijah dibanding istri-istri Rasulullah yang lain, dari Khadijah Rasulullah mendapatkan keturunan. Rasulullah bersabda, "Allah mengaruniai aku anak darinya ketika dia tidak memberiku anak dari istri-istriku yang lainnya." Yang keenam, bergaul baik dengan suami. Keduanya paham dengan hak dan kewajiban masing-masing, sehingga tenanglah rumah tangga beliau. Dan yang ketujuh, tawakal dan sabar. Inilah yang dilakukan Khadijah yang pada saat itu menjadi bulan-bulanan hinaan masyarakat Quraisy. Tawakal dan sabar telah memberikan energi positif pada keduanya, sehingga mampu menghadapi semuanya. Sebagian sifat-sifat di atas adalah sebagian kecil dari kecemerlangan yang dimilikinya. Semoga dapat bermanfaat dan semoga kelak kita menjadi tetangga beliau di surganya. Amin. Sahabat yang dirahmati Allah, jangan lupa mari kita perbanyak sholawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan cara menuliskannya di kolom komentar. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Demikian, ada kesalahan dan kekurangannya, mohon untuk bisa dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.